kita hari ini kita bisa sama-sama di sini. Amin. Kita berdoa Tuhan kami. Kita sama-sama punya satu tujuan yang sama di sini. Kita mau memuji, menyenangkan hati Allah kita. Mari kita tundukkan kepala kita, siapkan hati kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini Bapa. Kalau Kau boleh berikan kami satu kesempatan untuk kembali bersama-sama berkumpul, memuji dan menyembah Engkau. Meskipun dalam jumlah yang sangat terbatas Tuhan, tapi kami percaya Bapa, ini adalah awal suatu yang baik Tuhan. Segala sesuatu yang lebih baik lagi ke depannya Bapa. Beri kami hikmat Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami dapat fokuskan hati dan pikiran kami. Kami mau datang sungguh-sungguh mengucapkan syukur Tuhan
Sesuai dengan ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Setelah kita ngomong lembut, dengan sungguh-sungguh kita rasakan kita bersyukur. Ingat kasih Tuhan dan kesetiaan di dalam hidup kita. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Buat kasih setiamu
di tempat ini. Saya datang jauh-jauh saudara, benar-benar meluangkan waktu saya untuk memuji Tuhan. Mari saudara datang ke baitnya dengan hati bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. bersyukur kepada-Mu Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, apapun yang menjadi permasalahan kami Tuhan, kalau kami sakit Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau menjaga Tuhan Yesus. Mungkin kami di dalam lembah kegelapan, kami yakin percaya Tuhan Engkau menjadikan lembah yang bermata air Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan pada pagi hari. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Tak habis-habisnya kami mau bersyukur kepada-Mu Tuhan. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia. Terima kasih Yesus.
sudah kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang selalu. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar pujian kami Tuhan, ini nyanyian kami buat Engkau Tuhan.
Haleluya. Yesus, kami menyembah Kau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Katakan sama-sama Hosana, Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang. Sekali katakan Hosana. Di hati yang suci, di hati yang suci. Haleluya. Thank you, Lord. Mari kita berdiam sejenak lama di Dia. Izinkan Tuhan pada pagi hari menjamah hidupmu. Dia tahu setiap cerita hati kita pada pagi hari ini. Dia berkata, marilah engkau yang berbeban berat dan bertanggungan, datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hari ini mari kita datang kepada Dia. Serahkan hidupmu, kekhawatiranmu, segala rasa frustasimu, segala kekesalan hatimu, segala hal yang menjadi tantangan dalam hidup kita. Pagi ini kita serahkan kembali kepada Tuhan. Saya percaya habis ibadah ini kita akan diberi kelegaan oleh Tuhan. Thank you, Lord. Mari kau bisa berkata-kata kepada Tuhan. Shikata-kara lama-lama syata-kara-lama. Shikara-lama-lama-lama. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat Islam bagiku, ku diangkat nanti. Ayo, yang punya masalah nyanyi pujian sungguh-sungguh. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat disediakan bagi
Tuhan angkat bebanmu. Yuk kita berdoa, kita berdoa, kita berdoa. Biar Tuhan angkat bebanmu. Dia angkat bebanmu. Roh Kudus hadir di tempat ini. Roh Kudus tembus dengan hadiratmu. Hadirat di tempat ini. Yo, ayo alami hadirat di tempat ini. Ini pujian kami Ku berikan mulia dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku berikan mulia dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, letakkanmu menjadi tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, letakkanmu menjadi tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekarang kata sama besar, berbuatkanmu menjadi tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Besar, berbuatkanmu menjadi tiada seperti Engkau, tiada seperti kami siap diberkati oleh firman-Mu pagi hari ini. Biar urapan Tuhan turun atas setiap kami pada pagi hari ini, sehingga kami pulang dari tempat ini, kami bukan jadi orang yang lemah, yang loyo, yang tidak berpengharapan. Pulang dari ibadah ini, kami menjadi orang yang dikuatkan, punya pengharapan baru dan punya iman baru, sehingga Tuhan dimuliakan dalam hidup kami. Kami doa dan syukur di dalam nama Yesus. Sama-sama bilang amin. Amin. Berikan salam bagi Tuhan. Gini, Tuhan sayang kamu. Coba tunjuk, bilang Tuhan sayang sama kamu. Tuhan sayang kamu. Tuhan sayang kamu. Tuhan sayang. Haleluya. Saya pindah
Saudara dibawa supaya lebih dekat dengan Bapak Ibu. Hari ini pada kita cuma 20 orang, nggak boleh lebih dari 20 karena peraturan pemerintah mewajibkan kita maksimum 20 di dalam ruangan ini. Tapi saya percaya kalau tadi pagi puji Tuhan yang datang antusias dan mereka sangat diberkati, dan siang hari ini saya percaya kita yang datang pun juga disiapin untuk diberkati. Yang percaya lambaikan tangan, saya pengen lihat. Berapa yang yakin kalau kamu diberkati pagi ini? Coba lambaikan tangan tinggi-tinggi. Bilang kiri kanan kiri, kamu bakal diberkati Tuhan loh. Sampai pakai lo juga gitu ya. Bilang, kamu juga diberkati loh gitu. Nah gitu, lo nya yang banyak lo. Aduh, berapa minggu kita nggak ketemu nih ya? Saya melihat Ibu Indri tambah segar, ya kan, di lockdown. Kenapa segar? Makan minum di rumah. Saya melihat lockdown begini banyak mereka di rumah-rumah tambah gain weight. Karena apa? Nggak ngapain, makan minum gitu aja, ya kan? Nah, pagi hari ini sehubungan dengan minggu depan kita akan memperingati Hari Ketuhanan Roh Kudus. Karena minggu depan bukan saya yang preaching, jadi hari ini saya akan bawa tentang Roh Kudus, ya. Nah, pagi hari ini kita akan lihat sebuah topik tentang Roh Penolong. Bilang sama saya sama-sama apa? Roh Penolong. Buka lebih dulu dalam Zakaria pasal yang keempat. Kitab Zakaria pasal 4 ayat yang ke-6. Kami juga sambut juga untuk yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Saya percaya baik yang ibadah face to face tempat ini maupun yang online semua diberkati Tuhan. Yang percaya bilang amin. Zakaria pasal 4 ayat yang ke-6 kita akan buka sama-sama. Zakaria pasal 4 ayat yang ke-6 saya kepingin kita akan baca sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Maka berbicara ia kata, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyi, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Ayat ini bilang bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan keperkasaan kita. Artinya kita manusia itu kekuatannya terbatas. Bilang sama saya apa? Kekuatan kita apa? Terbatas. Makanya gak heran kalau lagi punya masalah kita rasa lemes. Kenapa? Karena kita nggak super power. Ketika kita punya tekanan dalam hidup ini seringkali kita frustasi. Kenapa? Karena kita nggak super power. Amin. Yang membuat kita super power karena roh Tuhan ada dalam kita. Amin. Roh Tuhan yang membuat kita itu perkasa. Roh Tuhan yang membuat kita itu kuat. Yang percaya bilang amin. Saudara bisa lihat manusia kekuatannya terbatas. Ayat ini firman disampaikan kepada seorang yang namanya Zerubabel. Kita tahu bahwa di tengah-tengah puing-puing keruntuhan pada waktu itu, nggak ada harapan. Ini orang-orang yang sudah berasal dari exile, artinya dibuang lalu kembali ke Israel. Negerinya itu benar totally desolate. Benar-benar negerinya itu kosong, rusak, hancur, nggak punya apa-apa. Anda bisa bayangkan ini orang pulang dari pembuangan itu nggak punya modal apa-apa, bekas bangsa buangan, balik ke negerinya. Tapi Tuhan bilang bangun bait Allah di situ. Orang berpikir dari mana duitnya, dari mana resourcesnya, nggak punya apa-apa Bapak Ibu. Tapi Tuhan bilang dengar Zerubabel, bukan buatku, bukan keperkasaanmu, tapi rohku yang bisa buat kamu. Amin. Mustahil Bapak bisa bangun bait Allah lagi di tengah-tengah reruntuhan. Sering orang berpikir, kalau aku nggak punya apa-apa, ini gimana bisa bangun bisnis? Gimana aku bisa memulai karir baru kalau aku nggak punya apa-apa? Nggak punya kenalan siapa-siapa. Tapi dengar, ayat ini bilang, bukan kekuatanmu, bukan keperkasaanmu, rohku yang bisa menjadikanmu semua. Amin. Manusia terbatas. Bilang sama saya, manusia apa? Terbatas. Saya buktikan manusia terbatas. Coba siapa di sini bisa melawan aging, penuaan? Siapa bisa melawan itu? Anda nggak bisa berkata maunya 10 tahun tetap sama terus, itu jalan terus, ya kan? Dulu nggak ada rambut putih, muncul rambut putih, betul tidak? Dulu gigi lengkap, sekarang mungkin udah mulai tanggal 1/1, iya kan? Coba senyum, giginya lengkap dah. Saya bersyukur gigi saya lengkap, ya kan? Tapi penuaan nggak bisa dihalangi. Orang berusaha loh, bayar mahal-mahal supaya nggak cepet tua.
Ya kan? Zaman sekarang lihat, belum tentu orang yang rambutnya hitam, rambutnya merah sekarang ini itu gak ada rambut putihnya. Ya kan? Untuk melawan aging dicat, saudara, bayangkan. Cat kiri, cat kanan, ya kan? Tempel sini, tempel sana, mahal itu. Makanya ongkosnya perempuan lebih mahal. Bilang sama yang laki-laki sebelahnya, tahu nggak? Ongkos gue lebih mahal loh. Ongkos lebih mahal. Laki-laki itu mana gampang, nggak macam-macam. Perempuan paling banyak tempel sana, ya kan? Kalau malam coba lihat. Pagi bedak sini, bedak situ, pagi di make up, malam bingung dihapusin, ya kan? Itu ongkos loh. Laki-laki nggak pakai make up enak, malam sudah tinggal cuci muka, gosok gigi selesai. Gitu. Makanya jangan komplain kalau perempuan di WC lama. Kenapa? Karena bersih make upnya tadi. Nah, coba lihat mata. Tambah lu mata tambah kalah loh. Betul nggak? Saya kenal dulu si Roda pakai kacamata, sekarang kacamata sudah, ya kan? Semua lihat. Zaman dulu kalau baca enak tuh. Jarak dekat, jarak jauh, ongkos sama. Betul tidak? Zaman sekarang lihatin aja. Seusia saya kalau udah mulai begini, ini makan usia kalau udah begini. Iya toh? Jarak jauh begini, dekat nggak kelihatan. Jauh begini tambah begini. Untung mata saya kemarin saya baca Alkitab yang di buku saya kan tulisannya kecil-kecil gitu. Kebetulan loh, saya masih bisa lihat dengan terang loh. Ya kan ada orang jauh-jauh. Tapi heran kan, kalau duit begini. Jarak dekat, jarak jauh dirinya sama. Kalau duit ngerti loh, nggak pakai kacamata belum bisa duga tuh berapa ratus dulu. Betul tidak? Kalau duit heran, nggak pakai kacamata bisa lihat bisa raba-raba. Ya kan, warnanya apa kelihatan. Nah, artinya apa? Manusia terbatas. Dimakan usia, mata kalah, kadang-kadang wajah udah mulai kayak gitu. Apalagi kalau dokter-dokternya, lu gak ada harapan. Manusia nggak bisa mencegah. Tapi rohku, dia berkata, aku bisa memberi keperkasaan. Aku beri kamu kekuatan. Bayangkan, ini dahsyat banget loh Bapak Ibu. Hari ini kita akan hadirkan Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau sebutan Roh Kudus masalahnya itu seringkali orang merasa asing. Kalau nama Yesus orang udah kenal, iya kan? Nggak ada alergi kalau misalnya Eli misalnya berencana nanti punya anak laki, gua namain Yesus gitu. Ya nggak apa-apa, iya kan? Sebutan Bapak biasa, iya kan? Kaget nggak kalau sebut Bapak? Enggak, iya kan? Saya disemangatkan karena jual Pak Johan kadang-kadang, iya kan? Sebutan Bapak biasa-biasa aja. Daddy, Babe, Abah, macam-macam itu biasa. Tapi sebutan Roh Kudus ini yang jarang. Nggak bisa lagi kalau Devi kepingin punya laki, lalu bilang sama Doko, Han, besok kalau punya laki kesana kasih nama Roh Kudus ya. Jadi kalau anakmu gede itu kenalan toh, siapa namamu? Roh Kudus. Oh, nggak ada, ya kan? Kenapa nggak ada? Sebutan Roh Kudus rasanya asing. Kenapa asing? Itu sebabnya hari-hari dalam kehidupan orang jarang sebut Roh Kudus. Hari ini dengar ayat ini bilang, bukan kekuatan kita, bukan keperkasaan kita, tapi Rohku. Hari ini saya ingin perkenalkan, sapa Roh Kudus setiap hari. Sapa Rohnya Tuhan itu, Roh Kudus, tolong saya. Amin. Tahu nggak kalau kita hidup dengan Roh Kudus itu, Alkitab berkata seperti gerakan angin. Angin itu nggak ada yang tahu gerak kiri kanannya. Coba kita bisa melihat angin di mana ini? Nggak lihat. Tapi angin itu dahsyat. Bilang sama saya itu apa? Dahsyat. Lihat berapa minggu yang lalu. Pohon yang begitu kuat tuh, saya lihat tuh pohon kuat begitu. Diterpa angin yang nggak kelihatan dari mana jurusannya, tiba-tiba pohon itu roboh. Berarti angin ada kekuatan, nggak dilihat, tapi kekuatannya dahsyat. Yang setuju bilang amin. COVID juga begitu sama, virus ini. Nggak ada yang lihat. Bisa kelihatan nggak mana virusnya? Di sini nggak ada virus, jangan takut ya. Jangan takut di sini. Ada orang kadang-kadang kalau salaman, umur. Dengan salaman dulu. Saya percaya bahwa dalam Tuhan itu masa sih Tuhan nggak lindungi kita gitu loh. Yang setuju bilang amin. COVID nggak ada yang lihat di mana sih, tapi dampaknya dahsyat. Banyak orang mati gara-gara COVID kan. Nah, sama dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu nggak kelihatan, Rohnya Allah nggak kelihatan di sini, ya kan? Tapi dampaknya dahsyat. Bilang sama saya, Pak, dampaknya kurang keras, dampaknya kurang lagi, dampaknya tunjuknya sama yang online, suaranya saudara dia, seminggu depan muncul. Dampaknya dahsyat. Nah, apa dampaknya? Saya mau share 4 hal hari ini. Ya, Roh penolong itu dampaknya apa?
Ada 4 yang saya akan bagikan hari ini. Yang pertama, Yohanes pasal yang ke-14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26, kita akan baca sama-sama. Dikatakan begini, Yohanes 14 26. Tetapi sama-sama sebut penghibur, yaitu siapa? Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu siapa? Penghibur. Yang sama saya, Roh Kudus itu adalah penghibur. Loh, kalau bicara penghibur semua butuh dihibur loh. Makanya kalau di Indonesia itu ya, namanya pelawak itu gajinya tinggi-tinggi. Sule itu tadinya orang yang kurus, gak ada duitnya, begitu pintar melawak, ya kan, langsung jadi orang kaya, gitu. Orang cari sule. Jadi semuanya itu sebenarnya butuh dihibur. Kita butuh penghiburan. Kenapa kita butuh dihibur? Karena pada saat kita punya banyak pikiran, dengar baik-baik ini. Pada saat kita punya banyak pikiran, kita butuh satu hal yang namanya apa? Penghiburan. Mazmur 19:19. Buka sama-sama. Mazmur 19:19. Sama-sama dibaca 2, 3. Apabila bertambah banyak apa? Pikiran dalam batinku, penghiburanmu apa? Menyenangkan jiwa. Jadi kalau banyak pikiran, kita butuh apa? Lagi sekali lagi. Kalau banyak pikiran, kita butuh apa? Penghiburan. Comforter. Siapa bisa mengcomfort kita? Tadi ayat tadi berkata, penghibur, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu menghibur. Bisa nangkepin. Coba dong, kalau lagi keadaan terduga, lagi berduka cita, lagi tertekan hidup kita ini, kita butuh yang namanya penghibur. Dihibur hati kita ini. Dikatakan kalau kamu banyak pikiran, kamu butuh satu hal. Penghibur itu akan menghibur hidupmu. Roh Kudus itu menghibur. Amin. Nah, Bapak saya percaya kalau pada saat kita punya masalah dalam hidup ini dan kita berkata kepada Roh Kudus, Roh Kudus, aku butuh penghiburanmu, dan saya percaya Roh Kudus itu siap untuk menghibur kita. Saya punya teman, dia keluar negeri, bawa tas isinya dokumen penting, duit di sana, semua di sana di dalam tas. Tiba-tiba tas itu di dalam hotel dicuri, sehingga dia kehilangan satu tas yang isinya dokumen-dokumen penting bersama dengan duit dan sebagainya. Saya mau nanya, kira-kira kalau kehilangan kayak gini banyak pikiran tidak? Banyak, ya kan? Tak peduli dia bantuan apa tidak bantuan, kalau dia tadinya bersuka cita, tiba-tiba dokumen pentingnya hilang, paspor hilang, semua hilang, itu pasti dia berduka cita, banyak pikiran begitu. Makanya gak heran dari pagi dia sampai malam dia keluar untuk menyelesaikan persoalannya. Dia datang ke MC, dia selesaikan, tidak makan, tidak minum sampai malam, sehingga pulang balik ke hotel dengan taksi itu bersama anaknya di dalam keadaan berduka cita, bertunduk. Tetapi iya, Roh Kudus itu bisa menghibur, dan penghiburan Roh Kudus itu bisa datang lewat orang lain. Yang setuju bilang amin. Supirnya itu bukan orang anak Tuhan. Taksi yang dinaikin itu, drivernya itu bukan anak Tuhan. Tiba-tiba ketika dia melihat teman saya dalam keadaan berduka cita, dia noleh. Dia keluarkan berapa kalimat, dia berkata gini, kok kelihatan susah banget, kok tertunduk wajahnya, dia bilang gitu. Karena teman saya kaget gitu loh, dia kan hamba Tuhan. Sampai ditegur kayak gitu tuh dia sampai kaget gitu. Kenapa berduka cita seperti itu? Lalu supirnya berkata gini, Bapak Ibu, mestinya ya, nggak bahasa Inggris sama Indonesia ini, mestinya ya kamu itu bisa bersyukur. Tas boleh hilang, tapi kamu harus melihat anakmu nggak diculik, anakmu tetap ada di sampingmu. Kamu harus bisa bersyukur. Kalau dokumen hilang sekarang kamu sedang urus, kenapa masih tetap tertunduk hidupmu? Coba lihat, Roh Kudus itu bisa ngomong lewat orang lain. Teman saya kaget, diingatkan seperti itu, langsung berubah hidupnya. Roh Kudus itu menghibur. Amin. Kadang lewat teman kerja loh, kadang bisa lewat anak, kadang bisa lewat peristiwa. Bang ya tanya, kenapa kamu tetap berduka cita? Ingat, Roh Kudus itu menghibur buat kita. Yang percaya bilang amin. Nah, yang kita itu ada seorang yang bernama Nuh.
Ya, orang bernama Nuh. Nuh itu namanya artinya comforter. Bisa menangkap? Nuh itu artinya comforter. Oh gitu. Nah, Anda bisa bayangkan itu baktranya Nuh itu sudah bukan cuma seminggu 2 minggu, itu berhari-hari di dalam kapal itu. Berarti mereka satu keluarga yang 8 tadi di dalam kapal itu seperti dia lockdown. Ya sama dengan kasus kita saat ini gitu. Tapi untung Nuh memainkan peranannya. Nuh bisa menghibur keluarganya biarpun berhari-hari terkatung-katung di dalam bahtera. Nggak bisa ngeliat apa-apa, cuma ngeliat binatang, cuma ngeliat tempat yang sempit. Tapi dia menghibur keluarganya itu karena arti nama Nuh itu comforter. Nah, saya renungkan Bapak Ibu, kenapa Nuh bisa jadi comforter? Bukan cuma sekedar namanya comforter. Ternyata dalam Kejadian pasal 6 ayat 9, perhatikan ini. Ini kuncinya kenapa Nuh bisa menjadi comforter. Jadi Roh Kudus itu comforter. Orang yang berjalan bersama Roh Kudus, dia akan hidup seperti Roh Kudus. Dia menjadi comforter. Yang percaya beramin. Perhatikan ayat 9. Sama-sama kita akan baca 2, 3. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sejamannya, dan Nuh itu bergaul apa? Dengan Allah, Roh Kudus. Jadi kalau kita berjalan dengan Roh Kudus, setiap kali kita bergaul dengan Roh Kudus, hidup kita itu terproses, terbentuk, tercetak menjadi seorang comforter. Amin. Khususnya pada hari ini loh. Saya membaca dalam situasi pandemi ini ada 3 fase. Fase pertama itu fase panik. Sama saya, fase apa? Panik. Makanya orang dulu ini kan ke supermarket panik, beli toilet rolls sebanyak-banyaknya. Sekarang bingung mau diapain, terlalu banyak di rumah, ya kan? Beli beras sebanyak-banyaknya, termasuk Devi, termasuk Eke. Saya di garasi saya sampai ada beras itu ada 3 sak atau 4 sak yang saya beli. Karena apa? Panik gitu kan. Jadi fase pertama apa? Panik. Orang rebutan gitu. Bayangkan sampai tisu dibeli banyak-banyak. Untung ya ada beberapa teman di sini baik-baik, termasuk Devi juga. Devi juga beliin juga tisu buat saya lumayan tuh ya. Sebab kalau pakai sembarang tisu nanti itu bisa blok itu punya toilet kan. Jadi nggak boleh sembarang, hati-hati ya. Kamu jangan pakai sembarang tisu dimasukkan di lu. Nanti kalau blockage Anda kena jandanya enggak murah loh, 16.000 loh. Saya kasih tahu lebih dulu. Iya kan? Nah, tapi lihat ini. Fase pertama itu panik. Nah, fase kedua ini kan pemerintah udah larang nih, stay at home, nggak boleh kerja di rumah. Yang mungkin nggak kerja di rumah diliburkan, kerja sudah libur dulu, stay di rumah. Akhirnya apa? Makan, minum, tidur, makan, minum, tidur, nonton TV, ya kan gitu kan? Nah itu katanya fase kedua itu fase honeymoon. Jangan sampai anaknya banyak setelah itu. Honeymoon kan? Masa honeymoon gitu. Tenang, ya kan? Happy. Fase kedua. Nah sekarang ini benar baik-baik. Fase terakhir yang namanya being locked down. Terpenjara. Rasa bosan di rumah. Udah mulai bosan, lama-lama kalau di rumah tadinya seneng-seneng udah mulai bosan sekarang. Di rumah terus ngapain gitu. Nah itu sebabnya, baca. Angka suicide di Australia sekarang ini udah meningkat tinggi. Kekerasan rumah tangga meningkat. Kenapa? Orang frustasi, orang stres, itu fase ketiga. Tahu nggak, salah satu program government saat ini kan mau datangkan banyak konselor, memberi konseling kepada orang-orang yang lagi merasa terpenjara tadi itu, supaya nggak bunuh diri, nggak ada kekerasan rumah tangga lagi. Pemerintah keluarkan duit untuk itu. Tapi dengar baik-baik, kalau kita berjalan bersama Roh Kudus, kita menjadi comforter. Yang setuju bilang amin. Ini masa penuaian. Pada saat keadaan seperti ini, dunia membutuhkan penghiburan. Saudara kalau berjalan bersama Roh Kudus, saudara pasti menjadi comforter. Saat ini orang butuh itu, butuh di comfort, butuh penghiburan.
Siapa yang mainkan peran? Kita. Bilang sama saya, siapa? Kita. Jadi Roh Kudus itu peranannya menghibur. Bukan cuma Roh Kudus, tapi kita berjalan bersama Roh Kudus, kita juga jadi penghibur. Yang setuju bilang amin. Yang mau bilang mau. Mereka, hibur mereka. Nah, yang kedua, jadi peranan Roh Kudus sebagai penolong, roh penolong itu yang pertama menghibur. Yang kedua, bilang sama-sama saya, penuntun. Anda bisa bayangkan kalau zaman sekarang ini udah ada Google Map, kemana-mana ya relatif lebih gampang. Kenapa? Kalau nggak tahu jalan tinggal buka Google Map, betul tidak? Sekarang kalau Anda keluar negeri, cuma bawa handphone dengan Google Map, tempat baru yang belum pernah dikunjungi dengan Google Map, gampang dicari. Anda bisa bayangkan kalau 20 tahun yang lalu nggak punya Google Map, datang ke sebuah tempat yang kita nggak kenal, kita nggak tahu, ya kan? Bayangkan kalau sebagai kepala rumah tangga, memimpin istri, memimpin anak-anak dan keluar negeri, biasanya laki-laki sok jagoan kan? Nggak usah tanya-tanya, gue tahu jalannya, kan gitu nggak? Nggak usah tanya, gue tahu jalannya kok. Perhatian, kalau pasti beres. Nggak tahu ya apa, sesat, ya kan? Aku harus berbuat apa? Langkah apa yang harus aku ambil? Nanti lihat kalau harus menuntun. Bilang sama saya akan jadi apa? Efektif. Bilang sama saya apa? Efektif. Efisien. Ya. Dengar, kadang-kadang ya, kalau kita berdoa Roh Kudus tuntun saya nih. Roh Kudus kalau menuntun kita, saya mau tanya gini. Hasilnya baik atau tidak baik? Bilang sama saya, hasilnya baik atau tidak baik? Kurang keras. Hasil baik tidak baik? Baik. Tapi dengan baik-baik, satu baik-baik. Roh Kudus kalau menuntun kita, gak selamanya langsung menuju Kanaan loh. Dengan baik-baik ini. Roh Kudus kalau menuntun kita, gak selamanya langsung Kanaan. Tapi kadang-kadang kita dibawa ke padang gurun. Setuju tidak? Anda mau berkata gini, loh, gue udah setia loh, udah melayani loh. Tapi kok punya masalah? Ada ibu-ibu datang ke teman saya gini, Pak, tolong didoain saya. Apa bu doanya bu? Ibunya tuh bilang gitu sama teman saya, tolong didoakan supaya saya nggak punya masalah. Ayo sekarang kamu tanya, doanya enak nggak kalau seperti ini? Hah? Enak nggak? Enak. Siapa yang punya masalah nggak ada yang mau kan? Makanya nanti bilang sama teman saya, tolong didoakan. Saya kepingin nggak punya masalah. Teman saya bingung, bu, doa ini membutuhkan iman yang besar. Ibu mau nggak? Beneran nih? Kalau saya doakan gampang. Siap nggak? Tak doakan cepat mati. Loh kalau udah mati nggak punya masalah. Selama hidup punya masalah. Yang setuju bilang bangun. Jangan menyesal punya masalah. Karena Roh Kudus kalau teman kita nggak selamanya masuk kanan. Kadang-kadang des. Ya. Kalau desert enak. Desert ini repot saudara. Ya kan? Saya ingat tuh, pagi-pagi saya berdoa nih. Tuhan, saya mesti ngapain hari ini? Kamu tahu, Roh Kudus bilang, besukin keluarga A. Keluarga A. Jam 8 pagi loh Bapak. Jam 9 kayak habis ngetrop anak. Saya langsung ke rumahnya dia. Habis ngetrop anak, saya ke sono. Nah, ketika Roh Kudus suruh saya besukin orang, message-nya bagus tidak? Message-nya bagus tidak? Roh Kudus suruh saya besuk itu bagus tidak? Udah bagus, jangan bilang jelek. Bagus tidak? Bagus. Dan saya melangkah. Ya kan, bisa dalam roh kan, disuruh besuk ya besuk. Habis besuk, pulang. Saya ketemu 2 polisi di rumah. Rumah kita yang lama ya, Li. Yang di depan itu. Ini Meli sama saya tombol. Tahu kan polisi di depan rumah. Dia bilang sorry katanya. Somebody broke in the house. Lalu masuk rumah udah kacau balau tuh. Kayak kapal pecah. Barang-barang hilang. Nah, kira-kira nyesel enggak kalau kayak gitu? Secara manusia nyesel tidak? Tahu gitu. Mau nggak pergi? Ini masih suara setan ya dari dia. Bukan suara Roh Kudus kan? Kenapa disuruh pergi tuh pulang-pulang barang-barang hilang? Betul tidak? Nyesel mau pergi. Nah gitu kan? Tapi tahu nggak Bapak Ibu? Masa rumah barang dibersihin itu yang diambil barang-barang tua-tua itu tuh.
Saya mau tanya kalau manggil orang tuh untuk bersihin jam itulah ya sama-sama kayak gitu itu kira-kira butuh duit kan untuk bersihin kan? Tapi ini nggak usah bayar. Didatangkan orang bersihin rumahku gitu loh. Tapi aku sedih juga kenapa TV-nya teman saya disitu hilang. Gede Balki hilang. Sedih loh Bapak Ibu. Gue mesti ganti TV-nya temennya. Kalau dia mau pindah rumah tetek lagi di rumah, TV-nya hilang gitu. Lalu Roh Kudus bilang gini, tunggu, belum selesai ceritanya. Karena apa? Ya karena mungkin lihat banyak cara. Ada orang di Malang yang saya pernah jumpa itu seorang polisi, dia bilang saya datang ke Tuhan itu dulu nggak ada nginjilin saya. Saya cuma datang ke rumah teman, lihat gambar rumah teman saya itu ada Tuhan Yesus gendong domba. Ya kan ada gambar itu punya gendong domba loh, yang satu hilang dicari itu. Waktu ngeliat itu dia bilang enak ya, jadi punya Tuhannya orang Kristen ya. Tuhannya gendong kita gitu, digendong terus kayak domba. Jadi dia tertarik gitu, boleh juga gue percaya Tuhan. Dan dia percaya Tuhan dan sungguh-sungguh. Padahal saya mulai di rumah di persekutuan dia cerita balik. Dan dia orang Tuhan, anak Tuhan yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Tapi ingat, mostly orang datang ke Tuhan itu karena ada yang nginjili, karena ada yang cerita, ada yang bersaksi sampai dia datang ke Tuhan. Setuju? Nah, coba saya beri contoh ya. Seorang bernama Billy Graham. Siapa yang tahu nama Billy Graham? Angkat tangan ini tinggi. Cuma tinggi-tinggi punya tahu saya yang tahu Billy Graham? Oke. Tahu ya? Anda tahu nggak Billy Graham bisa percaya Tuhan lewat apa? Ini urutannya sama cerita ini. Yang pertama tuh ketemu dengan seorang anak muda yang namanya Edward Kimball. Orang kelas biasa. Bukan nama Tuhan, pendeta ngelain hutan gitu, bukan. Orang biasa. Dia datang ke gereja, dia setia, dia berdoa, ya kan? Dia ikut Tuhan. Itu Edward Kimball. Edward Kimball satu kali datang ke sebuah toko sepatu, dia ketemu dengan seorang namanya D.L. Moody. Nah, D.L. Moody lagi susah. Lalu Edward Kimball cerita, kenapa kamu susah? Lihat nih, gue gak ada duit, happy. Punya masalah, gak punya masalah, happy. Mau gak kamu dapat kunci kayak gini? Dia cerita kepada D.L. Moody. D.L. Moody terima Yesus. Tahu nggak? D.L. Moody itu tercatat dalam sejarah seorang hamba Tuhan sungguh berarti on fire dalam Tuhan. Lalu D.L. Moody dalam satu pelayan dia ketemu seorang pendeta namanya Abby Meyer. Gereja kecil, bukan cuma gereja kecil, semangatnya juga kecil, apinya juga kecil, nggak punya semangat, kecil. Tapi D.L. Moody semangat ceritain. Lihat nih, kalau kamu on fire, Tuhan bisa memulai pakai kamu dengan dahsyat. Dan tahu nggak? Abby Meyer kebangkit semangatnya. Ya kebangun semangatnya. Dia mulai melayani dengan cara berbeda, dengan paradigma baru dan cerita di pelayanan. Dia ke gerejanya berkembang. Sampai satu kali dia ketemu dengan seorang anak muda lagi yang bernama J.W. Chapman. Anak muda biasa, nggak kenal Tuhan. Dia ceritain. Chapman percaya Tuhan. Dan akhirnya apa? Dia berapi-api juga. Dia bergabung dengan YMCA, dia bikin KKR di mana-mana. Dan satu kali ngundang seorang pendeta yang di Rapi itu dahsyat banget, ya kan? Mordecai diundang untuk khotbah. Tahu nggak di tengah khotbah itu muncul satu anak muda yang namanya siapa? Billy Graham. Nggak kenal Tuhan, cuma datang aja di belakang kampus, duduk-duduk di belakang-belakang, dengerin orang khotbah, cuma bisa main-main. Tapi Roh Kudus datang menjamah. Billy Graham satu terima Tuhan Yesus. Dan ketika dia percaya Tuhan Yesus, tahu nggak? Dia pemenang jiwa bukan 10 orang, 20 orang, 100 orang, 200 orang, tapi jutaan. Katakan aku Tuhan. Jutaan. Dimulai dari siapa? Soal sederhana, yang nama siapa? Edward Kimball. Hari ini mungkin Bapak Ibu, saudara cuma melihat aku orang biasa, nggak masalah. Ketika kau minta Roh Kudus menolong kita bersaksi itu bukan cuma kita diceritain gitu, enggak. Tapi lewat teladan kita, lewat kesaksian hidup kita, orang lain diubahkan. Dan orang lain bisa percaya, kita nggak tahu loh. Probably another year, 10 years. Ayat terakhir, Roma 8, ayat yang ke-26, kita akan baca sama-sama ayat terakhir ini. Roma 8, 26, itu ada 3. 2, 3.
Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan saya pernah disakitin orang? Sampai pernah disakitin orang sampai tangan tinggi-tinggi. Semua tahu yang jangan malu angkat tangan tinggi. Pernah disakitin tinggi, tinggi, yang tinggi. Pantes dan bacanya kok penuh kepahitan. Enggak. Coba jalan ya. Kalau lagi jengkel gini ya, terus kita disuruh doa. Misalnya si A nih ya, si A lagi nyengkelin kita nih ya. Lu tikam gue ini ya. Gua sumpahin lu. Gua doain lu, gua kuasain lu. Tuhan, kirim malaikat maut. Gantung dia Tuhan. Tapi jangan nanti cepet-cepet Tuhan, siksa sedikit pelan-pelan. Manusia kalau doa kan kayak gitu loh, selfish gitu. Tuh nggak sih? Jarang kita berdoa gini, Tuhan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu yang mereka tidak berbuat. Tapi doa sudah diganti kan? Tuhan, jangan ampuni dia karena dia sudah tahu perbuatannya, tapi masih berbuat. Iya kan? Udah Kristen lagi tuh, berpelayanan lagi, dia udah tahu Tuhan, dia tahu. Bukan nggak tahu, dia udah tahu. Makanya lu harus hukum dia gitu. Gua kalau jadi lu nggak bisa gua jadi Tuhan ya, lu jadi gua gitu. Gua hukum dia. Kan gitu doanya kan, betul nggak? Egois. Kita berkata kita butuh Roh Kudus menolong kita karena kita nggak tahu harus berdoa bagaimana. Setuju? Satu kali ada 2 orang berdoa ini. Yang pertama itu penjual es. Yang kedua itu pedagang jas hujan. Saya mau tanya, kalau 2 orang ini berdoa, doanya bisa beda nggak? Beda. Yang menjual sangat berkatakin kalau boleh nih, selama hidup gue ini jangan hujan. Biar es gue laris. Benar nggak sih? Yang penjual jas hujan bilang apa? Mudah-mudahan sepanjang hidup gue hujan terus. Biar esnya bocor-bocor, biarin aja. Yang penting jas hujan gue laris gitu. Biar orang gak ngerasa, biarin aja. Yang penting jas hujan gue laris. Egois gak? Loh, kok sama satu jawab? Egois gak? Egois. Makanya kita berdoa loh. Karena kita nggak tahu bagaimana berdoa itu. Makanya gak heran doanya banyak gak dijawab Tuhan. Karena apa? Doanya selfish. Nangkap ini. Kalau kamu selfish, doamu gak ampuh. Makanya kita berkata, Roh Kudus itu menolong kita berdoa. Kalau kamu lagi sedih, lagi sumpah, lagi tertekan, Roh Kudus, tolong saya harus berdoa bagaimana? Yang pakai bahasa roh. Saya itu kalau lagi sumpah nih ya, lagi misalnya punya masalah gitu ya, karena nggak bisa ngomong lagi. Saya tuh pakai bahasa roh saya gitu loh. Yang saya nggak ngerti, tetapi saya doakan terus ya. Kata dia saya doain pakai bahasa terus, bahasa roh. Itu bisa merasakan kehangatan gitu loh. Dan yang tanya Tuhan tolong kita. Amin. Tahu nggak tadi yang penjual es tadi? Doanya apa tadi dia bilang? Semoga apa? Hujan terus, ya kan? Tapi nyatanya hari itu dari pagi hujan terus. Pagi hujan, jam 10 hujan, 12 hujan, jam 3 hujan, sampai menjelang subuh hujannya tambah kenceng. Jadi gak ada satupun yang jual es, beli esnya dia. Sedih nggak? Sedih. Kenapa gak dibeli? Tapi tahu nggak Bapak Ibu? Pada waktu subuh itu kira-kira jam 5 gitu ya, 5:30 gitu, udah mulai gelap. Tiba-tiba di depan seberang jalan tuh ada mobil lewat tuh, terus berhenti. Dan orang ini keluar dari mobil itu gitu, sejenis dia keluar dari mobil arah drivernya itu dia keluar. Pada waktu dia keluar, tiba-tiba terserempak di jalan. Itu air jalan tergenang air, ya kan? Cukup tebal itu air, jebret, pingsan. Lalu penjual es ini melihat itu dari jarak jauh, dia lari, dia gendong itu orang. Dia cari kiri kanan, rumah sakit dekat situ. Dia bawa lari ke rumah sakit, dimasukkan di rumah sakit. Dan gak bergantung siapa asisten kita, gak bergantung situasi kita. Kalau Roh Kudus tolong kita, dia selalu mampu tolong kita. Percaya bilang amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Jangan dibatasin. Gua kalau mau sukses mesti dagang makanan.
Kalau sukses mesti ini, mesti itu. Dengar, kalau kamu ada Roh Kudus tolong, Roh Kudus bisa kasih kita hikmat, Roh Kudus bisa tolong kita untuk bisa dibukakan jalan-jalan yang kita nggak pernah pikir. Roh Kudus berkata gini, apa yang nggak pernah kita pikir, nggak pernah kita lihat, nggak pernah kita dengar, itu diberi oleh Roh Kudus. Yang percaya amin? Hari ini 4 wujud dari penolong kita yang baik itu. Roh Kudus menolong kita yang pertama apa? Menghibur kita. Roh Kudus menolong kita apa? Menolong kita. Roh Kudus menolong kita apa? Berdoa. Gimana caranya? Bersaksi. Ya kan? Menolong kita bagaimana caranya? Bersaksi. Dan yang keempat, Roh Kudus menolong kita lama apa? Berdoa. Ayo sabar Roh Kudus hari ini. Saya kepengen pulang dari ibadah ini kita menjadi orang yang berubah. Amin. Tadi pagi mereka sangat diberkati sekali. Pulang mereka sangat excited banget. Mereka punya pengharapan baru. Bersama Roh Kudus aku bisa. Tolong kiri kanan bilangin, bersama Roh Kudus kita bisa. Tolong kiri kanan, tolong bilangin, bersama Roh Kudus kita apa? Kurang keras bilangin, bersama Roh Kudus kita bisa. Tepuk tangan buat Tuhan. Yuk kita bagi diri sama-sama sambil kita musik bisa naik. Ibadah siang hari ini karena waktu kita nggak dibatasin, jadi saya bisa lebih bebas. Kalau waktu tadi saya dibatasi dengan waktu, sehingga ada beberapa poin yang tidak saya sampaikan. Tapi pagi hari siang hari ini, Bapak Ibu mendapatkan berkat yang limpah. Amin. Kita akan sama-sama biar musik dengan pelan dulu. Angkat pujian. Bapak Ibu mari kita hampiri Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ambil waktu Engkau berdoa. Ambil waktu ini sama Roh Kudus. Saat kamu lemah bilang, Roh Kudus aku perlu jamahanmu. Saat kamu capek karena mau diperlakukan gak fair sama orang lain, bilang, Roh Kudus aku butuh Engkau, butuh jamaah, butuh sentuhan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Tetap berdoa, yang sudah berdoa kudu berdoa bersama. Shikara bakara 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 bakara, shikara bakara bakara bakara, Uriara masyada bakara bakara. Thank you Lord, thank you Jesus. Yuk lepaskan mudah-mudahan, lepaskan bebanmu saat ini. Pulang dari ibadah ini berkau diberkati oleh Tuhan. Thank you Lord. Uriala masyadara bara bara bara. Thank you Jesus. Sama-sama mulia, sembah Raja mulia, sembah Dia kita cari kita, Yesus, puji hormat dan kuasa.
sebagai yatim piatu. Aku akan mengirim Rohku sebagai penolong buat gerejaku. Dan pagi hari kita tahu, sebagai penolong Dia menolong kita, Dia hibur kita. Sebagai penolong Dia datang kepada kita, memenuhi hidup kita, untuk tuntun hidup kita. Sebagai penolong dalam hidup kita, Dia bantu kita untuk bersaksi bagi orang lain. Sebagai penolong, Dia datang menolong kita untuk berdoa, menghasilkan doa yang powerful. Hari ini, yuk ambil 1-2 menit sekali lagi berdoa. Minta Roh Kudus mempraktekkan kita berdoa. Ayo, kita suruh Roh Kudus berdoa. Bebaskan berdoa. Pulang kamu akan diperbaharui. Terus berdoa. Izinkan Tuhan perbarui hidup kita. Bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Dia datang dengan segenap hatinya, berseru berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Sama-sama hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu memenuhi hatiku, dan ku
situasi kita. Kalau Roh Kudus tolong kita, Dia selalu mampu tolong kita. Percaya bilang amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Jangan dibatasi. Gua kalau mau sukses mesti dagang makanan. Kalau sukses mesti ini, mesti itu. Dengar. Kalau kamu tak Roh Kudus tolong, Roh Kudus bisa kasih kita hikmat. Roh Kudus bisa tolong kita untuk bisa dibukakan jalan-jalan yang kita nggak pernah pikir. Roh Kudus berkata gini, apa yang nggak pernah kita pikir, nggak pernah kita lihat, nggak pernah kita dengar, itu diberi oleh Roh Kudus. Yang percaya amin. Hari ini 4 wujud dari penolong kita yang baik itu. Roh Kudus menolong kita yang pertama apa? Menghibur kita. Roh Kudus menolong kita apa? Menolong kita. Roh Kudus menolong kita apa? Kita bagaimana caranya bersaksi. Dan yang keempat, Roh Kudus menolong kita apa? Berdoa. Ayo sapa Roh Kudus hari ini. Saya ingin pulang dari ibadah ini, kita menjadi orang yang berubah, amin. Tadi bagi mereka sangat diberkati sekali. Pulang, ya, mereka sangat excited banget. Mereka punya pengharapan baru. Bersama Roh Kudus aku bisa. Tolong kiri kanan bilangin, bersama Roh Kudus kita bisa. Tolong kiri kanan, tolong bilangin, bersama Roh Kudus kita apa? Kurang keras bilangin, bersama Roh Kudus kita bisa. Tepuk tangan buat Tuhan. Yuk kita bagi diri sama-sama, saya minta ke musik bisa naik. Penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan hati Roh-Mu. Datanglah di Roh Kudus dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan hati Roh-Mu. Saat ini mungkin kita nggak punya banyak waktu di berdoa. Tapi kalau Bapak Ibu setelah ibadah ingin didoakan, kita akan ambil di ruang khusus di atas. Bapak Ibu bisa naik atas didoakan oleh Pastor Bineka juga di atas. Waktu kita hanya beberapa saat karena ibadah kedua akan dimulai. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu ini, biar Roh Kudus memenuhi setiap kami saat ini. Penuhkan kami Tuhan, karena kami tahu ketika Roh Kudus menguasai hidup kami, Engkau akan menjadi penghibur kami, Engkau menjadi penuntun dalam hidup kami, Engkau menolong dalam bersaksi, dan Engkau menolong kita untuk berdoa dengan benar. Bapak, setiap jemaat ini Kau bawa untuk bisa mengalami Roh Kudus lebih intim, lebih dekat, lebih karib dengan Roh Kudus, sehingga dalam masalah apapun kami tidak berjalan sendirian. Kau berkata, Kau gak tinggalkan kami sebagai yatim piatu, Engkau temani kami dengan Roh-Mu, Kau menyertai kami, Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kita katakan banyak pikiran hari ini, andalkan pikiran tempat ini. Izinkan menghibur Roh Kudus mengisi hidupmu. Pulang dari ibadah ini, Engkau penuh damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku lepaskan berkat untuk semua yang melayani hari ini, yang datang hari ini juga diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Sama-sama kita bilang amin, amin, amin. Silakan doa Bapak Ibu. Shalom umat pemenang jemaat PIC yang dikasih Tuhan Yesus. Mari saatnya kita untuk mendengarkan pengumuman gereja kita. Jemaat PIC yang terkasih, dengan mulai diperbolehkan perkumpulan tidak lebih dari 20 orang, maka akan diadakan kebaktian di gereja. Karena kapasitas maksimum tidak lebih dari 20 orang, maka akan ada 2 kali kebaktian.
Kebaktian yang pertama jam 9.30 dikhususkan bagi keluarga yang tidak memiliki anak kecil karena tidak ada gereja anak dan tidak ada youth English service. Kebaktian kedua jam 11 diutamakan buat keluarga yang memiliki anak kecil karena ada gereja anak dan youth English service. Setiap pagi Ibu Maike menyapa dan memimpin doa syafaat online. Ikutlah bergabung di channel YouTube Maike Liwandau di training 3K atau di Grow Invite PIC. Serentak kita mengaminkan dan kita buat iblis gemetar. PIC memiliki moto Here to Serve. Jadi bagi yang membutuhkan counseling atau just chat untuk meringankan pergumulan bisa menghubungi Bu Maike di 0424 525 849. Setiap hari Rabu bisa ikutan kumpul yuk kita memuji Tuhan dan bersaksi di Komsel. Selalu didahului dengan senam mulai jam 10 pagi. Alamatnya di Brookland Green, Canning Vale. Parkir sekitar depan 57 Sandringham Promenade, Canning Vale. Miliki hati yang senantiasa haus dan lapar akan Tuhan, yang terus-menerus mengingini makanan rohani. Setiap hari Rabu pukul 7 malam di gereja, Bapak Gembala kita Johan Bandi membuka Bible Study untuk menggali harta karun surgawi, supaya kita semakin didewasakan dalam Tuhan. Maka jangan lewatkan kesempatan ini. Kita semua adalah hamba dan pelayan Tuhan. Mulailah ambil bagian dalam pelayanan di gereja kita yang membutuhkan pekerja-pekerja. Dari hal yang kecil sekalipun Tuhan pasti perhitungkan. Daftarkan diri Anda untuk menjadi satu kesatuan tubuh Kristus. Bagi yang tidak bisa berbahasa Indonesia, bisa mengikuti renungan bahasa Inggris di channel YouTube Pastor D. Stefanoski. Sekarang, dengan sukacita, mari mengembalikan perpuluhan dan persembahan atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ketahuilah, giving is a worship. Untuk rekening perpuluhan bisa dilakukan secara online 036055 account 141390. Untuk persembahan khusus di 036067 account number 247205. Apabila ada yang memiliki kesulitan online banking, bisa hubungi saudara kita Ibu Yudit di 0433 353 482. Dia bisa membantu dengan cara yang lain. Sekali lagi, giving is a worship. Diberkati untuk menjadi berkat. Persembahan dapat dilakukan secara tunai dengan memasukkan dalam amplop dan menuliskan apakah untuk perpuluhan atau persembahan, atau untuk keduanya dibagikan sebesar nilai masing-masing dan menghubungi ke salah satu kontak di atas sebelum mengirimnya. Menjelang pada hari Pentakosta tanggal 31 Mei, teruslah tetap berdoa, alami baptisan dan kuasa Roh Kudus untuk melawat kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Bersyukur pagi ini kami telah beribadah. Kami tahu Tuhan kami sedang waktu ini, tempat ini hanya sebentar. Kami tahu ketika kami berjumpa dengan Roh Kudus, berjumpa dengan kehadiran-Mu, hidup kami diubahkan pada pagi hari ini. Pulang dengan sukacita, pulang dengan kekuatan baru, pulang dengan berkat Tuhan, sehingga apa kami kerjakan sepanjang hari dan seterusnya dibuat berhasil oleh Tuhan. Berkat Bapa, berkat anugerah Tuhan Yesus, dan berkat kasih setia Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai
selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Orang yang diberkati Tuhan sama-sama bilang amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di minggu kemudian.